kabar kalian? Tetap sehat dan semangat ya. Hari ini kan kita memasuki tema 2.1 di pembelajaran 1, yaitu cara tubuh mengolah udara bersih. Baiklah anak-anak, sebelum kalian belajar, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk menambah semangat sebelum belajar, jangan lupa untuk salam PPK dulu ya. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Sudah semangat ya? Baik, kita ikuti pembelajaran video ini sampai habis dan jangan di skip ya. Perhatikan gambar di samping. Apa saja makhluk hidup yang ada pada gambar di samping? Apa saja perbedaan makhluk hidup yang ada pada gambar itu? Apa pula persamaannya? Apakah semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen? Bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup? Apa yang harus kita lakukan supaya ketersediaan oksigen terjaga? Bagaimana tanggung jawab kita terhadap masyarakat dalam menjaga ketersediaan oksigen? Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas kopi. Ikan-ikan hias dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu sedang menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang sedang dilakukan ikan-ikan itu ya? Kamu telah membaca bacaan Dayu ikan hias. Perhatikan peta pikiran atau mind map ya. Pada mind map di bawah ini, jawablah pertanyaan dalam setiap kotaknya. Apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Siapa yang memelihara ikan hias? Di mana ikan hias dipelihara? Dan seterusnya. Kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut dalam mind map yang ada pada gambar tersebut. Makhluk apa saja yang kamu lihat pada gambar ini? Membahas dari yang gambar pertama tadi ya. Kalau kita membahas dari gambar yang pertama, makhluk hidup yang terlihat pada gambar yang pertama tadi ya, manusia, kambing, ayam. Perbedaannya yaitu dari anggota tubuh, cara berjalan, jenis makanan, tempat hidup, dan sebagainya. Persamaannya membutuhkan makanan, bernafas, tempat tinggal, dan sebagainya. Apakah semua makhluk hidup membutuhkan oksigen? Ya tentunya ya, semua makhluk hidup membutuhkan oksigen. Bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup? Biasanya berbeda-beda ya, setiap makhluk hidup satu dengan yang lainnya itu tidak sama dalam pengambilan oksigen. Membahas tentang mind map tadi ya. Jenis ikan yang dipelihara adalah mas koki, yang memelihara Dayu dipelihara di akuarium, diberi makan setiap hari, dibersihkan dalam seminggu sekali, dan seterusnya. Ini adalah kesimpulan dari mind map yang tadi. Menurutmu apa yang dilakukan ikan-ikan dengan selalu membuka dan menutup mulutnya ya? Tadi Dayu juga sempat bertanya, apakah dengan membuka dan menutup mulutnya berarti ikan tersebut minum air ya? Nah, ternyata ikan-ikan selalu membuka dan menutup mulutnya karena melakukan proses pernafasan. Pada saat mulut terbuka, maka air masuk ke dalam rongga mulut. Kemudian ikan menutup insang. Oksigen di dalam air masuk berdifusi di kapiler pembuluh darah insang. Lalu ikan menutup mulut setelah terbuka tadi ya, bersama dengan debit air melalui insang, karbon dioksida akan dibuang. Pernapasan pada hewan. Seperti manusia, hewan juga bernafas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun sistem pernapasan pada hewan berbeda dengan manusia. Bahkan sistem pernapasan pada hewan pun berbeda dengan hewan lainnya. Berikut adalah jenis hewan cacing ya, cacing tanah atau vermes. Nah, cacing
tidak mempunyai alat pernafasan khusus. Cacing bernafas melalui permukaan kulit ya. Jadi cacing bernafas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk mempermudah penyerapan oksigen dari udara. Dan karena itu cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuh selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan air. Nah, ini ya prosesnya ya. Alat dan sistem pernafasan pada serangga atau insekta. Seperti hewan lain, serangga bernafas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Tapi di sini alat pernafasannya berbeda ya. Alat pernafasannya berupa trakea. Kalau tadi cacing tadi berupa kulit ya, kalau di sini berupa trakea. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh, organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Nah, ini adalah contoh pernapasan pada serangga. Dan sistem pernapasan pada ikan. Seperti semua makhluk hidup, termasuk ikan, memerlukan oksigen supaya tetap hidup ya. Pengambilan oksigen melalui proses pernapasan yang melibatkan organ pernapasan. Ikan bernafas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Lengkung insang, ini adalah lengkung insang. Nah, di sini operculum. Ini aliran air tadi masuk ya. Ini saat mulutnya terbuka, maka air masuk, insangnya terbuka. Lalu menutup mulut untuk mengeluarkan karbon dioksida. Ini adalah gambar pembuluh darah. Di sini ada lengkung insang ini ya. Aliran air saat ikan bernafas. Nah, ini air. Ini adalah rahang dari ikan. Ini adalah insang. Pada gambar kiri di atas ditunjukkan saat pernafasan dimulai. Mulut ikan membuka dan rongga mulut mengembang untuk menghisap air. Gambar anak parang biru merupakan aliran air masuk ke dalam rongga mulut. Gambar sebelah kanan merupakan mulut ikan yang menutup dan insang membuka dan gerakan ikan tutup insang secara bersamaan mampu memompa air untuk keluar. Masuk. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu yang hidup di darat dan di air. Saat berubah kecebong, katak hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Nah, jadi saat masih jadi kecebong, katak ini bernafas dengan insang. Setelah menjadi katak dewasa, maka katak-katak tersebut berubah sistem pernafasannya ganti ya, tidak pada insang tetapi pada paru-paru.
bisa membaca slide ini untuk mengetahui lebih lanjut dari sistem pernafasan pada katak tadi ya. Berikut adalah alat dan sistem pernafasan pada reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya adalah ular, kadal, cecak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Nah, paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada ya, dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons ya. Berikut adalah sistem pernafasan pada burung. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Ini adalah gambar paru-paru terletak pada rongga dada ya. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung ya pada pangkal paruh. Ini contoh udara masuk. Selanjutnya udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Ini udara masuk ke trakea. Dari trakea udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Sebagian masuk ke kantong udara, sebagian lagi masuk ke paru-paru. Ini masuk ke kantong udara. Ya, kantong udara ini di sini. Bagian lagi masuk ke paru-paru ya. Ini kelihatan ya gambarnya. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat terbang. Sebaliknya saat terbang burung tidak saat terbang saat tidak terbang menghirup udara sebanyak-banyaknya, dan saat terbang tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Nah, ini baru dihembuskan ya, ini dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kantong udara berfungsi sebagai tempat penyimpanan udara ya. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang baru udara itu dikeluarkan sedikit demi sedikit. Alat pernapasan pada mamalia. Nah, ini contohnya yaitu pada kuda. Tadi atas hidung, di hidung, pangkal tenggorokan, ini tenggorokan dan paru-paru. Dari hidung masuk ke trachea dan paru-paru. Selanjutnya, untuk mengasah kemampuan kalian bisa mengerjakan beberapa soal berikut ya dari pembelajaran tadi. Kalian bisa menulis soal ini dengan pause video ini ya, atau kalian bisa sekedar untuk membaca saja. Demikian tadi pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa pada pembelajaran yang kedua ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.